Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 45. Benar-benar sudah bosan hidup mewah. Malam harinya setelah pernikahan yang terjadi karena perjodohan orang tua. Walaupun kita sudah menikah, aku tidak akan ikut campur soal hubungan kalian. Asal kemanapun kakak pergi aku ikut. Pernyataan Ara yang duduk di tepi ranjang pada Ray di malam pernikahan mereka. Heh, gadis gila, jadi kau juga ingin ikut ketika aku jalan dengan kekasihku? Ucap Ray menatap gadis itu dengan sorot mata intimidasi. Kemanapun kakak pergi aku ikut. Senyum lebar Ara penuh kemenangan. Karena hanya bersama Ray lah Ara bisa melihat dan menikmati dunia luar dengan bebas. Tidak seperti kehidupannya selama ini, yang layaknya burung di dalam sangkar emas. Aku berjanji hanya ikut saja, tidak akan mengganggumu, Kak. Sambung Ara meyakinkan. Lalu mengapa kau harus ikut denganku? Sebagai seorang suami aku akan memberikan kebebasan untukmu. Kemanapun ingin pergi. Ucap Ray menatap gadis yang kini berstatus istrinya setelah beberapa jam yang lalu. Aku takut nanti ada lagi yang akan membunuhku. Karena bersama kakak saja keselamatanku terjaga. Jadi aku akan ikut kemanapun kakak pergi. Ucap Ara dengan senang. Walaupun berat menerima perjodohan ini, tapi menikah dengan Ray membuat dia terbebas dari belenggu keluarga yang selama ini selalu membatasi ruang gerak. Bahkan Ara harus hidup di bawah aturan mereka semua. Dari kecil hingga hampir dewasa seperti sekarang. Demi alasan keselamatan. Aku berjanji akan memberikanmu pengawalan yang ketat. Tapi jangan ikut denganku. Tegas Ray bernafas kasar. Belum sehari dia menikahi gadis itu, tapi permintaannya sudah membuat kepala Ray ingin pecah memikirkannya. Enggak, aku mau ikut kakak pokoknya. Tegas Ara keras kepala, demi apapun dia ingin bebas. Dan merasakan dunia luar yang telah lama sekali dia rindukan. Ara adalah anak yang sedari kecil kehidupan dan sesuatu yang bisa dia akses sangat terbatas walaupun hidup bergelimang harta. Karena alasan keselamatan dia sebagai putri mahkota sekaligus pewaris tahta mafia. Oke, jika kamu ingin ikut, tapi aku tidak menerima bantahan apalagi sebuah larangan. Tegas Ray menatap gadis kecil yang kini menunduk bermain ujung selimut itu. Iya kak, aku janji bakal patuh. Ucap Ara yang malah membuat Ray geleng kepala. Harus patuh jika kamu nakal dan berbuat sesuatu yang membuat saya marah. Jangan harap dapat uang jajan. Tegas Ray menarik nafas panjang mencoba menerima kenyataan. Kalau dia sudah menikah dengan wanita yang sama sekali tidak dicintai. Dan istrinya pun berusia 8 tahun lebih muda darinya. Aku hanya ingin merasakan dunia kebebasan. Kalau soal jajan tidak kakak kasih pun uang aku banyak. Ketus Ara berdiri menatap Ray dengan mata menyipit.
lalu berjalan keluar kamar meninggalkan pria sialan yang berstatus suaminya sejak beberapa jam yang lalu. Ray, cobalah bersabar. Ray berusaha menasihati dirinya agar tidak marah. Walaupun nafasnya sudah memburu dengan amarah yang ingin meledak, jangan sampai kau menyakiti gadis itu. Ray meninju dinding saat tidak bisa melampiaskan emosinya pada gadis kecil itu. Keluarga Ara memang hanya menekankan satu hal pada Ray, yaitu jangan sampai menyakiti Ara jika tidak ingin lenyap dalam hitungan detik. Astaga papa, apa tidak ada wanita lain selain dia? Teriak Ray merasa frustasi membayangkan kehidupannya ke depan. Ray sama sekali tidak bisa menolak permintaan papa yang menjodohkan dia dengan putri sahabat papanya. Karena sebuah alasan kekeluargaan dan misi rahasia. Kemana dia? Tanya Ray pada pelayan karena Ara tidak masuk kamar lagi setelah keluar. Di ruang makan tuan, jawab pelayan. Ray menuruni tangga menuju ruang makan di lantai dasar, menatap dengan jengkel Ara yang sudah makan saja tanpa mengajaknya. Sindir Ray yang berdiri dekat meja makan mewahnya. Saat Ara duduk di kursi yang biasa dia duduki, aku pikir salah masuk rumah, rupanya ini memang rumahku. Sindir Ray sekali lagi, saat gadis itu terus makan seolah tak peduli dengan kehadiran Ray. Lalu kalau ini rumahmu kenapa? Aku lapar, kata Ara menggebrak meja. Sampai Ray bahkan pelayan dan bodyguard yang berjaga di sekitar sana kaget. Benar-benar tidak sopan. Ucap Ray langsung menjewer telinga gadis itu yang berani menggebrak meja. Harus aku sopan pada orang yang menyindir. Saat aku makan di rumahnya, benar-benar pelit. Pernyataan Ara yang membuat Ray terdiam karena dia juga salah. Aku bukan melarang makan tapi mengapa tidak mengajak? Tanya Ray dengan sedikit gelagapan. Aku pikir kakak tidak lapar. Ucap Ara berpindah duduk ke kursi sebelah dengan cepat sambil membawa piringnya. Apa kamu melihat aku makan sejak tadi? Ucap Ray yang merujuk pada pertemuan pertama mereka pagi tadi. Sampai langsung menikah di sore harinya. Aku mana ingat, yang jelas aku lapar. Ucap Ara melahap makanan di piring dengan penuh sensasi. Astaga. Batin Ray merutuki dirinya yang barusan berpikir. Ara akan mengambilkannya nasi. Tapi ternyata gadis itu malah menambah nasi di piringnya lagi. Ambilkan saya makanan. Ucap Ray pada pelayannya dengan formal. Manja banget nasi aja minta ambilkan. Kayak nggak punya tangan aja. Hujat Ara menatap geli pria galak yang ternyata begitu manja. Apa kamu tidak pernah melihat dedimu diambilkan nasi oleh istrinya? Tanya Ray dengan mata menyipit. Itu kan tugas istrinya, jawab Ara dengan spontan. Jadi sekarang kamu itu siapa? Tanya Ray to the point. Benar-benar ucap Ara menarik dengan kasar sendok dari tangan pelayan Ray.
lalu mengambilkan makanan untuk pria yang berani menyindirnya secara terang-terangan. "Awas kalau tidak habis," ucap Ara yang berdiri itu. Mengisi piring di hadapan Ray dengan beberapa sendok nasi, lalu memberikan setiap macam lauk pauk yang ada di piring saji. "Kamu pikir aku anjing beneran? Memakan semua yang dicampur-campur begini?" ucap Ray menatap makanan di atas piringnya, yang sudah seperti nasi campur saking ramenya dengan lauk pauk. "Iya, hahaha." Tawa meledak. Ara akan berlari tapi kerah bajunya langsung dipegang oleh Ray. "Ih, apa sih?" kata Ara yang ditarik kerah baju bagian belakangnya oleh Ray. "Ambil lagi nggak?" pernyataan tegas Ray. Iya, kata Ara rada ngeri. Saat Ray mengangkat kerah baju yang dipakainya, sampai Ara pun terangkat dibuatnya. Ara kembali duduk di kursi sebelah Ray, lalu memindahkan beberapa lauk pauk dari piring Ray ke piringnya dengan tangan. "Benar gadis jorok," ucap Ray, tapi walaupun begitu tetap memakan makanan di piringnya karena sudah lapar juga. "Ya udah, kalau jorok sini aku habiskan," ucap Ara akan menjangkau lagi. Aku juga mau makan," ucap Ray menepis tangan Ara. "Makanya jangan sok bersih," ucap Ara memegang paha ayam goreng. Lalu makan sambil bersandar ke kursi dengan menaikkan satu kaki ke atas. "Jangan duduk menginjak kursi," ucap Ray dengan tegas setelah menamparkan pelan kaki Ara yang duduk tidak sopan itu. "Alah, kursi jelek begini doang pakai nggak boleh diinjak," ucap Ara dengan emosi berdiri di atas kursi. Dan menginjak-injak puluhan kali bantalan empuk kursi meja makan milik Ray. "Maksud aku, kamu itu duduk tidak sopan begitu. Bukan menginjak kursi yang tidak boleh," ucap Ray memperbaiki bahasa agar gadis itu tidak salah mengartikan ucapannya. "Oh bilang kek, aku memang kebiasaan kalau makan kaki naik ke kursi satu. Dedi juga sering marah," ucap Ara kembali duduk dan melanjutkan makannya. "Biasa makan di warung kamu?" ledek Ray, karena hanya orang yang biasa makan di warung yang punya kebiasaan seperti itu. "Jangankan ke warung Kak, keluar rumah aja kalau nggak penting amat nggak boleh," jawab Ara yang tengah makan itu dengan jujur. Wajar dia begitu nakal, ternyata memang arah hidup tidak sesuai keinginannya. Jadi dia nakal sebenarnya bukan tidak mau diatur, tapi bentuk pemberontakan atas aturan yang mengekang hidupnya. Batin Ray melamun membayangkan betapa membosankannya hidup Ara yang tidak bisa hidup sesuai keinginan. Ray memang sebelumnya tidak kenal dengan Ara, bahkan bertemu secara langsung saja baru tadi pagi. Dan mereka malah langsung dinikahkan oleh orang tua mereka. Tapi sedikit informasi publik yang selama ini semua orang tahu, Ara adalah anak yang sangat nakal walaupun sudah SMA. Malah melamun habisin makannya, ucap Ara yang sudah selesai makan berjalan menuju wastafel untuk mencuci tangannya.
Aku sudah kenyang, ucap Ray membersihkan mulutnya dengan tisu lalu meminum beberapa teguk air. Heh, bocil jangan bermain sabun, cepat cuci tangan, aku tunggu di kamar. Ucap Ray bergegas pergi. Apa sudah selesai? Tanya Ray pada bodyguardnya begitu sampai di depan kamar utama. Sudah tuan, jawab mereka. Bagus, ucap Ray masuk ke dalam kamarnya dan berbaring di atas ranjang king size-nya dengan nyaman. Kak geser, ucap Ara juga sudah mengantuk tapi Ray berbaring di tengah ranjang. Heh bocil, jangan berharap bisa tidur berdua denganku. Tegas Ray langsung duduk begitu mendengar Ara menyuruhnya bergeser. Dihbab, siapa juga yang berharap tidur bareng? Aku menyuruh bergeser karena mau ambil bantal. Ucap Ara langsung menarik dengan kasar bantal di kepala Ray. Manis sekali mulut anak SMA 1 ini, sindir Ray pada Ara yang berucap kotor. Hehehe, maaf kak, kekeh Ara yang benar-benar tidak sengaja berucap seperti itu, hanya spontanitas saja tadi. Tidur di sana, ucap Ray menunjuk ranjang kecil di sudut ruangan. Wow, Ara sampai meronta-ronta kesenangan melihat ranjang barunya yang disediakan oleh Ray. Astaga, dia benar-benar sudah bosan hidup mewah. Suara kecil Ray menatap Ara yang sangat senang tidur di ranjang kecil. Yang kapasitasnya hanya untuk satu orang. Berbeda dengan ranjang king size yang biasa dia tiduri. Sebenarnya Ray tidak keberatan satu ranjang dengan Ara saat tidur. Tapi mengingat gadis itu adalah anak mafia, Ray merasa ngeri saja membayangkan hal horor. Walaupun gadis itu terlihat nakal dan manja, tapi tidak menutup kemungkinan jiwa psikopat ada dalam dirinya. Ray takut dibunuh saat tertidur pulas oleh gadis itu. Kak Ray, boleh menaruh beberapa barang dan boneka di ranjang itu? Tanya Ara yang kembali datang menghampiri Ray. Ray melirik ranjang di sudut kamarnya yang begitu luas, lalu mengangguk merasa kurang layak juga. Jika Ray hanya memberikan ranjang untuk tidur, barangkali gadis itu suka boneka untuk teman tidurnya. Temui bodyguard di luar, lalu katakan pada mereka boneka apa yang kamu inginkan. Kata Ray yang masih menatap ponselnya dengan fokus. Ikut beli sama mereka boleh? Tanya Ara dengan tatapan penuh harap. Tidak, jangan rewel. Tegas Ray membentengi dan sama sekali tidak mau mengambil resiko. Tapi, aku sudah memberikanmu sedikit kebebasan dengan menjadi istriku. Jadi jangan sampai ulah nakal. Membuat aku mengembalikan tanggung jawab terhadap kamu kepada Daddy. Ancam Ray yang membuat Ara diam tak berkutik. Dan langsung pergi menemui bodyguard di luar kamar. 30 menit kemudian barang yang Ara inginkan sudah datang. Membuatnya semakin senang dan semangat. Ray yang duduk bersandar ke kepala ranjang, sesekali mengalihkan tatapan dari laptopnya pada Ara, yang terlihat sibuk menata boneka di ranjangnya yang memang menempel ke dinding. Ara membentangkan karpet bludru di samping ranjangnya. Lalu terakhir dia membuka plastik besar.
yang ternyata isinya boneka berukuran hampir 2 kali tubuh gadis itu. Membuat Ray hilang fokus jadinya. "Nah, kamu tidur di sini bareng aku," ucap Ara menaruh boneka besar itu di atas ranjangnya. "Heh, bocil, kalau menaruh boneka di ranjang kamu mau tidur di mana?" ucap Ray geleng kepala menatap boneka beruang yang sudah memenuhi ranjang gadis itu. "HMMH, muat ini," kata Ara akan tidur di tepi. "Turunkan," tegas Ray. Aku mau peluk kalau tidur," ucap Ara rada merengek saat Ray melarangnya menaruh boneka itu di ranjang. "Peluk boneka kecil saja. Jangan sampai kamu jatuh dari ranjang, dan Daddy akan menyalahkan aku nanti," tegas Ray tidak menerima bantahan. "HMMH, baiklah," ucap Ara dengan berat hati menyandarkan boneka itu ke dinding. Setelah menaruhnya di karpet, Ara berbaring di ranjang empuknya, lalu memeluk boneka setelah menarik selimut. 10 menit kemudian, dia sudah tertidur. Ucapan pelan Ray segera menutup laptopnya dan mematikan lampu utama kamar. Tadi Ray hanya mencoba menyibukkan diri karena merasa sedikit canggung. Saat berada berdua saja dengan Ara yang sama sekali tidak akrab dengannya. "Sayang, cepatlah pulang," ucap Ray menatap foto pacarnya yang kini tengah berada di luar negeri. Bersambung.